Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 10, pada kesempatan ini kita akan belajar daripada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun pada bab pertama kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita merelaksasi atau coba merenungkan daripada materi atau pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Sejarah dan riwayat orang-orang terdahulu merupakan pelajaran yang paling baik dan berharga bagi manusia. Rasulullah SAW dan perjalanan kehidupannya merupakan guru yang paling agung bagi pemikiran zaman selanjutnya atau di zaman kita ini. Peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan baginda Rasulullah dapat dijadikan petunjuk dalam melakukan apa saja yang harus kita lakukan dan menjauhi apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Baik anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini kalian bisa sama-sama lihat, bisa kalian baca. Yang pertama ada 4 tujuan pembelajaran kita. Nah, baik akan kita lanjut. Nah, di sini ada peta konsepnya. Pertama kita akan membahas daripada dakwah periode Mekah. Lalu kita mempelajari daripada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam atau pasca pra-Arab sebelum masuknya Islam. Lalu substansi dan strategi dakwah periode Mekah. Peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Nah, baik. Nah, di sini kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah atau masa bodohan. Nah, zaman jahiliyah ini terdiri atas 2 periode. Yang pertama, periode pertama ini adalah yang mana meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ehwalnya dan sudah lenyap sebagian daripada masyarakat pendukungnya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Nah, jahiliyah periode kedua ini yang kita kenal hingga sekarang. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Negeri Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utara berbatasan dengan dengan Syam di Palestina dan Al-Jazirah. Nah, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandeb, Laut Merah dan terusan Suez. Keadaan Arab khususnya daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara atau yang kita bisa sebutkan non-modern. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Nah, kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup mengelompok yang tergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Lalu, kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Seakan-akan suatu bencana besar dan sebagai aib tatkala seseorang di zaman tersebut tidak mempunyai anak laki-laki. Namun selain
memiliki watak perangai dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Kepandaian dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang Arab. Nah, para penyair kenamaan sangat dikagumi dan dihormati. Nah, di sini dari segi keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat ke-24. Lalu golongan yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya kebangkitan seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Qaf surat ke-50 ayat ke-15. Lalu golongan yang ketiga ini adalah golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Kalab di Daumatul Jandal misalnya, mereka mempunyai berhala Wat. Kabilah Huzdail mempunyai berhala Suwakabilah Mazhaj, dan kabilah-kabilah di Yaman mempunyai sesembahan yaitu Yaghuz dan Ya'uq. Kabilah Thaqif di Taif menyembah Lata. Kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khazraj menyembah Manat, dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal yang ditempatkan di samping atau di sisi Ka'bah. Lalu yang keempat, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiyah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Nah, di sini label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab pra-Islam bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, yang pertama, kalau di sini kita ada plus minusnya. Jahiliyah, berdagang, menghormati tamu, menepati janji, bersyair. Lalu hal yang buruknya, berjudi, menyembah berhala, bermabuk-mabukan, perbudakan. Jadi ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Dalam berdagang, mereka suku bangsa Arab itu termasuk orang yang gigih dalam berdagang dan menghormati tamu. Ketika banyak tamu atau daripada pedagang-pedagang yang dari luar daripada daerahnya, ketika datang di Mekah, maka mereka jamu dengan sebaik mungkin. Lalu orang-orang di Mekah sana juga tidak pernah yang namanya ingkar janji, selalu menepati janji. Ketika dia ingin melaksanakan pertemuan atau apa-apa segala macam, pasti sesuai dengan janji yang telah disepakati oleh mereka, dan bersyair. Jadi ketika itu pun sudah digambarkan bahwasanya orang-orang pra-Islam di Arab itu, mereka itu pandai bersyair, pandai membuat tulisan syair-syair, dan bahkan bisa membuat orang itu kayak terhipnotis, terbius dengan syairnya tersebut. Lalu jahiliyah yang untuk negatifnya tadi berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan perbudakan. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam ada 6. Yang pertama, tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ilmu astronomi ini berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia. Kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan tabir mimpi. Inilah tradisi daripada keilmuan Arab pra-Islam. Lalu yang kedua, berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Badar, mereka hidup dengan berdagang.
kehidupan sosial dan ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syam, dan pada musim dingin mereka pergi ke Yaman. Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukaz. Pasar Ukaz dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Lalu yang ketiga, bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Baduy, mata pencariannya adalah dengan bertani dan berternak. Kehidupan mereka hidup berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Masyarakat yang hidup di daerah yang subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase seperti Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu yang keempat, bersyair. Nah, Pasar Ukaz tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi juga pagelaran kesenian seperti kasidah-kasidah, gubahan sastrawan Arab, syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair juga dapat menjadikan seseorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat. Syair menjadi masalah atau mafakhir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Selain bersyair, mereka juga terbiasa menuliskan kata-kata hikmah dalam setiap bangunan agung yang mereka dirikan untuk dijadikan peringatan dan diambil hikmahnya bagi generasi selanjutnya. Orang Arab saat itu berlomba-lomba dan membanggakan sikap dermawan. Jadi separuh syair-syair mereka itu diisi dengan pujian dan sanjungan terhadap orang-orang yang kaya atau orang-orang yang memiliki pangkat jabatan. Ketika itu dia dermawan, punya sikap dermawan, maka para penyair itu tadi memuji-muji dan isinya syairnya itu untuk orang tersebut. Lalu 5, menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani. Dalam membela pendiriannya, mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengangkar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Bangsa Arab pra-Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu. Pernah ada seseorang laki-laki yang mendatang kepada sebuah rumah. Sementara dia tidak memiliki apa-apa selain onta yang menjadi tumpuan hidupnya. Ia rela menyembelih untanya demi tamunya tersebut. Itulah salah satu sisi baiknya daripada Arab pra-Islam. Orang-orang Arab pra-Islam. Lalu menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah, Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Inilah daripada di zaman jahiliyah, di zaman ketika Islam belum masuk. Nah, lanjut lagi. Ada benturan ya. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada Makkah. Tatkala Nabi Muhammad telah sampai pada usia kesempurnaannya, yaitu usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kecenderungan, lalu beliau senantiasa sering berkholwat atau menyendiri agar ia menjauhi dari hiruk-pikuk kehidupan jahiliyah untuk bertahannuts atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sering melakukan uzlah atau mengasingkan diri yang sering kita sama-sama dengar, yaitu pernah Rasulullah berada di Gua Hira untuk beribadah, untuk senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana menurut agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu dikatakan agamanya namanya agama Hanif, agama yang lurus. Lurus maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bertahanus di Gua Hira, muncullah seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad. Inilah pertama kali Nabi Muhammad SAW menemui daripada
malaikat Jibril. Nah, bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril katanya. Dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini. Kejadian ini terjadi bertepatan pada tanggal 13 Ramadan atau 13 sebelum Hijriah atau bulan Juli tahun 600 Masehi. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah ya Muhammad." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Demikian sampai 3 kali hingga malaikat Jibril mendekap untuk ketiga kalinya dan akhirnya mengucapkan daripada yang kita sama-sama pahami, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro. Nah, setelah kejadian di Gua Hiro tersebut, lalu Rasulullah Muhammad SAW bersegera pulang menemui istrinya dengan keadaan gemetar, ketakutan. Setelah menceritakan perihal tersebut, malaikat Jibril yang mana mendatangi Rasulullah, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal yang merupakan saudara sepupunya. Waraqah bin Naufal merupakan pemeluk Nasrani yang taat dan sangat menguasai bahasa Ibrani, juga mengetahui perihal rasul-rasul di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab zaman dahulu. Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hiro kepada Waraqah bin Naufal. Lalu demi mendengarkan penuturan Nabi Muhammad, Waraqah mengatakan, ini adalah namus atau malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Waraqah mengetahui bahwa utusan Allah kepada para nabinya tiada lain hanyalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka yakinlah Muhammad bahwa dia adalah manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul selanjutnya. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad merasakan gundah gulana karena wahyu selanjutnya belum juga turun. Masa antara turunnya wahyu pertama dengan wahyu kedua sering disebut dengan masa fatrah. Dalam masa fatrah ini sekitar 30 sampai 40 hari ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit. Beliau melihat sosok malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah SAW merasa ketakutan dan mengingat kejadian di Gua Hiro itu, lalu beliau bergegas pulang ke rumahnya dengan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Selimutilah aku, hai istriku, selimutilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan, yaitu yang sudah sama-sama kita ketahui, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'angzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Itu sampai ayat ke-7. Nanti kalian bisa lihat sendiri di Al-Quran. Lalu kemudian Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini merupakan perkara yang amat berat dan besar. Beliau harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah, antara lain perombakan sistem kebudayaan sosial, kepercayaan penduduk Mekah, dan meluruskan sistem sosial yang tidak adil. Nah, itulah tadi. Sekarang adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah, untuk menganut agama tauhid yang menekankan bahwa Allah itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat beliau. Jadi beliau memulai dakwah kepada keluarga dan keluarga terdekatnya, karib kerabatnya. Beliau mengetahui bahwa orang-orang Quraisy sangat terikat, fanatik dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyahnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun.
Nah, 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah SAW mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan, dan mencari pengikut yang setia. Seiring dengan itu, wahyu turun pada masa itu secara umum, bersifat mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, dan memantapkan hati dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwah baginda Rasulullah. Rasulullah dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat Allah dan penjelasan mengenai dasar akhlak Islam. Selain itu, wahyu itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah yang berkembang saat itu. Nah, di sini orang yang pertama kali menyatakan keislamannya atau dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Yang pertama adalah Khadijah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah ponakan Rasulullah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat. Abu Bakar, sahabat karib sejak masa kanak-kanak. Lalu Ummu Aiman, pengasuh beliau sejak kecil. Lalu melalui Sayyidina Abu Bakar, pengikut Rasulullah pun makin bertambah. Antara lain ada campur tangan, ibaratnya ada perjuangannya Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan daripada pengenalan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau mampu merekrut atau mengajak kepada kerabat-kerabatnya, yaitu yang antara lain Abdul Ammar bin Auf, lalu Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah orang-orang yang Islam ketika itu dibawa oleh Abu Bakar. Risalahnya itu ketika Abu Bakar yang menyampaikan daripada risalah kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adalah dakwah secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arkam bin Abi al-Arkam. Penduduk Mekah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terang atau dengan terang-terangan kepada seluruh manusia, kepada seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Yang artinya di sini enggak terlalu kecil-kecil. Fasda bima tu'maru wa'rid anil masyrikin. Artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat daripada suku-suku yang berada di Mekah itu sungguh luar biasa menyambut dengan hal-hal yang keji. Kan kalian sudah pernah nonton videonya itu. Nah, di sini dengan turunnya ayat tersebut Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat laut Merah menyatakan diri untuk masuk Islam. Ialah itu namanya Abu Zar al-Ghifari. Atas perintah Rasulullah kemudian Abu Zar pulang untuk berdakwah di kampungnya. Sejak itulah banyak orang yang masuk Islam berkat Abu Zar al-Ghifari. Melalui cara itu pula Bani Daus juga masuk Islam. Orang pertama kali dalam Bani Daus yang masuk Islam adalah Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Dengan demikian Islam mulai tersebar di luar Makkah. Keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Di tengah meningkatnya kekejaman pemimpin kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, dua orang yang punya power di orang-orang Quraisy itu, ketika itu masuk Islam, memeluk agama Islam. Kan saya pernah dengar ceritanya. Umar itu dulu sangat membenci Rasulullah. Bahkan dia pernah mengatakan ingin memenggal daripada
kepala Rasulullah. Akan tetapi hidayah pun diberikan kepada Umar bin Khattab sehingga hatinya lembut ketika mendengar daripada lantungan ayat Al-Quran yang dibaca oleh saudara perempuannya. Ketika itu pula bergetar hatinya. Hidayah masuk kepada dirinya sehingga dia menjadi orang atau garda terdepan pembela Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi agama Islam. Nah, baik, suatu ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Sofa dengan memanggil semua suku yang ada di sekitar Mekah untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Semua suku mengirimkan utusannya, bahkan Abu Lahab, paman beliau pun hadir bersama istrinya. Nah, Rasulullah berseru, "Jika saya katakan kepada engkau, pada kalian, bahwa di sebelah bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami semua percaya, sebab kamu orang yang jujur dan kami tidak pernah menemui kamu berdusta." Rasulullah SAW kemudian berseru kembali, "Saya peringatkan kepadamu akan siksa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk mengajak kalian untuk menyembah kepadanya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga, yang menciptakan alam semesta termasuk yang kamu sembah. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala lain sesembahanmu." Mendengar surat tersebut, Abu Lahab mencaci maki seraya berkata, "Hari ini, wahai kamu Muhammad, sungguhnya kamu celaka." Itu kata Abu Lahab. "Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Lalu Rasulullah pun termenung sejenak memikirkan reaksi keras dari kaumnya yang menentang dakwahnya. Kemudian turun wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah engkau ya Rasulullah, tetapi Abu Lahab sendiri. Padahal Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Akan tetapi beliau adalah Abu Lahab adalah salah satu orang yang celaka. Namanya dinas dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab itu udah jelas. Allah nas namanya Abu Lahab itu karena memusuhi Rasulullah dengan begitu bencinya, padahal Rasulullah adalah ponakannya sendiri. Nah, setelah peristiwa di Bukit Sofa tersebut, para pemimpin Quraisy bereaksi dengan melakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendatangi Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasulullah. Mereka meminta kepada Abu Thalib untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau keponakannya tersebut. Akan tetapi tidak berhasil untuk menggagalkan daripada perjuangan Rasulullah. Lalu kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan bangkit memerangi Rasulullah. Ancaman keras ini nampaknya berpengaruh pada diri Abu Thalib. Lalu ia memanggil ponakannya tersebut, memanggil Rasulullah untuk berhenti dan daripada dakwahnya. Namun Rasulullah pun tetap tegar dan menolak permintaan pamannya dengan berkata, "Demi Allah, biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Inilah begitu gigihnya baginda Rasulullah ingin menyebarkan agama Islam. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Rasulullah meninggalkan Abu Thalib seraya menangis. Abu Thalib memanggil kembali seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki, atau dipersilahkan untuk berdakwah. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya." Itu pamannya Rasulullah itu sangat mencintai Rasulullah. Pengorbanannya sungguh luar biasa kepada Rasulullah. Diizinkan dakwah, pokoknya dibela mati-matian oleh pamannya tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Rasulullah. Mereka menawarkan tahta dan harta asalkan beliau bersedia menghentikan dakwahnya. Tawaran itu pun ditolak keras oleh Rasulullah. Padahal ibaratnya orang yang ahli bicara, orang yang pintar ngomong pun dikerahkan oleh orang-orang Quraisy agar menghentikan dakwahnya Rasulullah, akan tetapi hasilnya sia-sia. Rasulullah tetap berpegang teguh untuk senantiasa berdakwah, mengajarkan agama Allah, dan kemudian melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Budak yang masuk Islam disiksa dengan kejam seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah At-Tamimi,
Ummu Ubais, An-Nahdiyah serta anaknya Al-Mu'amiliyah dan Zinirah. Zinirah disiksa hingga matanya buta, sedangkan Ummu Ammar bin Yair binti Khubat, budak wanita Bani Maksum, disiksa sampai mati. Bahkan Utsman bin Affan pun pernah dikurung dan dipukuli dalam kamar gelap oleh saudaranya. Tekanan-tekanan dan sebuah intimidasi ini ternyata membuat Islam dijauhi. Sebaliknya, umat Islam semakin bertambah dengan orang dimusuhi orang-orang Quraisy asli penduduk Mekah. Akan tetapi di luar sana, di luar Mekah, perkembangan Islam itu sudah luar biasa pesatnya. Lalu ketika itu Abu Jahal menekan kepada semua pimpinan atau kabilah-kabilah, berarti kepala-kepalanya orang-orang suku-suku Quraisy untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adapun isi surat pemboikotannya, yang pertama adalah Muhammad dan kaum keluarga serta pengikut tidak boleh menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Nabi Muhammad gak boleh, keluarganya serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy. Lalu yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Dan keempat, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarganya ataupun pengikutnya. Inilah disebut masa-masa darurat, ibaratnya masa kesedihan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah pun di masa ini ditinggalkan oleh orang yang paling beliau cintai, yaitu istrinya Khadijah. Lalu tidak lama kemudian meninggal lagi pamannya. Inilah masa-masa kesedihan. Dan posisinya pada saat itu pun Rasulullah diboikot, seperti tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Orang yang masuk Islam, orang yang memeluk agama Islam ketika itu, Pak, tidak ada yang boleh melakukan transaksi jual beli, tidak ada yang boleh yang namanya mengadakan hubungan jual beli ataupun yang lain. Lalu tidak diperbolehkan menikah dengan orang-orang Quraisy. Lalu tidak boleh yang namanya pengikutnya Rasulullah itu menerima atau membantu dan menolong daripada Rasulullah. Inilah saat itu Rasulullah amat sedih, bahkan nyawanya pun dalam ancaman. Suatu ketika Rasulullah pun pernah ada rencana daripada orang-orang Quraisy, para petinggi Quraisy ingin membunuh Rasulullah dengan banyak iming-iming. Ibaratnya banyak sekali hal-hal yang dijadikan hadiah ketika bisa membunuh Rasulullah SAW, maka akan dihadiahi oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi atas izin Allah, baginda Rasulullah pun selalu selamat dalam tindakan kekerasan, dalam tindakan yang membahayakan nyawa beliau. Itulah materi yang Pak Guru saya sampaikan. Insyaallah kalian ada tugas portofolio. Carilah melalui media buku internet tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ini tugas kalian untuk kalian cari. Jadi kalian cari di internet, boleh di buku, kalau punya buku bacaan Arab pra-Islam. Pokoknya perkembangan Islam sebelum dan sesudahnya berada di Arab. Kalian bisa cari. Lalu insyaallah ini videonya ini kalian bisa tonton di Facebook saya. Nanti kalian dengan syarat gini, ketika nanti kalian sudah nonton videonya ini, kalian tulis nama lalu kelas, nama lengkap dan kelas. Nggak perlu kelas, nama saja, nama lengkap, lalu ditulis di kolom komentar di Facebook. Kalau insyaallah nanti saya akan masukkan di Facebook, nanti kalian bisa lihat ulang-ulang dan pelajari. Demikian, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah yang kalian akan cari tersebut. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.